Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Bagaimana THR-nya? Sudah habis atau masih bisa punya tabungan? Kisah ini sangat menyayat hati, menimpa seorang laki-laki paruh baya yang tengah bekerja sebagai driver ojek online. Lelaki tersebut tewas diakibatkan oleh 3 kawanan mahasiswa yang sedang mabuk-mabukan. Kejadian ini di Bandung, Jawa Barat pada 30 Maret 2024, persis beberapa hari menjelang Lebaran. Kisah ini benar-benar menggemparkan karena driver ojol tersebut meninggalkan beberapa anak dan orang tua kandung yang sudah sepuh yang harus dia nafkahi. Karena kejadian naas tersebut, anak-anaknya menjadi yatim piatu. Keadaan ini membuat masyarakat menjadi geram kepada pelaku. Irwanto berusia 43 tahun, ayah 3 anak yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus menafkahi dan membesarkan 3 orang anak seorang diri. Karena 5 tahun sebelumnya di tahun 2019, istrinya telah meninggal dunia karena kanker payudara stadium akhir. Ketiga anaknya adalah Rizky Pratama 16 tahun yang duduk di bangku SMK kelas 7, Salwa 11 tahun kelas 4 SD, dan Muhammad Alif 7 tahun yang baru saja masuk SD. Si bungsu Alif tinggal di Gorontalo bersama neneknya dari pihak almarhum istrinya. Selain itu, di rumahnya yang sederhana tinggal juga ibunya yang sudah sepuh bernama Mak Munirah 62 tahun dan juga adik perempuan kandung Irwan yang bernama Mira Yuliana. Saat istrinya meninggal di tahun 2019, tentu saja hal ini meninggalkan duka yang mendalam bagi Irwan dan anak-anaknya. Namun Irwan harus bangkit dan mulai kehidupan baru dengan tanggung jawab yang sangat berat. Menjadi ayah sekaligus ibu untuk ketiga anaknya. Irwan bekerja sebagai driver ojek online. Dari penghasilannya dia membiayai kehidupan anak-anak, ibu serta adiknya. Di hari biasa dia narik dari pagi sampai malam. Namun ketika bulan puasa, Irwan narik ojek setelah berbuka. Dengan pertimbangan, dia harus menjalankan ibadah puasa. Jika dia tetap keliling di siang hari, itu akan sangat melelahkan dan berbahaya untuk kesehatannya. Lalu hingga di hari kejadian 30 Maret tahun 2024, Irwan berpamitan kepada ibunya. "Mak, urang atau saya? Mak, urang berangkat dulu ya." "Lah tumben, baru aja bubar Jumatan. Biasanya juga nunggu buka dulu," kata ibunya. "Sebentar lagi kan Lebaran, Mak. Ngojeknya dikencengin buat beli baju Lebaran anak-anak. Sekalian kalau ada kelebihan mau ngajak anak-anak buka puasa di luar, Mak. Di mall, supaya anak-anak semangat puasanya." Tapi perasaan emak kok nggak enak ya, Wan? Ntar aja deh ngojeknya abis buka puasa." "Nggak enak kenapa, Mak? Emak doain aja ya supaya selamat, rezeki lancar." Irwan saat itu tetap bersikukuh. Ibunya Munira tidak bisa melarang karena tekad Irwan saat itu sangat besar. "Ya udah Wan, sing hati-hati ya, sing hasil ya Wan, sehat-sehat," pesan sang ibu. Tak lama setelah berpamitan, Irwan pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter yang biasanya dia gunakan dengan jaket hijau ojek online-nya. Hari itu cuaca lumayan panas di Bandung. Para mamang ojek online banyak yang tidak narik di jam itu, sehingga Irwan mendapatkan banyak pelanggan. Setelah lumayan mendapatkan pelanggan yang diantarkannya hari itu, tidak terasa waktu sudah menunjukkan larut malam. Irwan berpikir sudah cukup bekerja di hari itu. Dia ingin pulang ke rumah untuk beristirahat. Di saat yang bersamaan di malam itu, ada seorang laki-laki yang bernama Satria Kusuma Wardana berusia 30 tahun. Warga Bandung Barat. Satria merupakan seorang mahasiswa, entah semester berapa jika mengingat umurnya. Satria merupakan orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih. Kebiasaan buruknya adalah senang berfoya-foya dan hura-hura bersama teman-temannya. Satria senang sekali bermabuk-mabukan. Menurutnya itulah cara dia agar bisa menikmati hidup.
Malam itu di tanggal 30, bertepatan dengan Irwan yang sedang bekerja keras demi baju lebaran anaknya, Satria mengadakan janji bersama teman-temannya untuk berpesta di diskotik. Malam itu dia pergi berkendara sendiri dengan menggunakan mobil Toyota Harrier. Dia sangat excited menemui teman-temannya itu. Seperti malam-malam sebelumnya, dia selalu berpesta dengan teman-temannya. Di saat dia berpesta malam itu, Satria minum cukup banyak yang membuat dia mabuk berat. Setelah puas berpesta, dalam kondisi mabuk, berjalan sempoyongan sambil tertawa-tawa dengan teman-temannya, dia menuju ke mobil bersiap-siap mengendarainya. Dia langsung tancap gas dengan kecepatan penuh. Teman-temannya juga ikut di dalam mobil itu. Mobil meluncur dari arah timur ke arah barat di Jalan BKR Bandung. Mobil melaju dengan tidak terkontrol. Saat Satria menyetir mobilnya dengan kecepatan penuh, tiba-tiba ada sebuah mobil menyalip. Satria tertantang untuk melajukan mobil lebih kencang, seolah-olah mobil tadi menantang untuk adu balap. Padahal kondisinya saat itu tidak fokus, tidak bisa mengontrol setir mobil yang sedang dia bawa karena mabuk berat. Di tengah-tengah dia melaju kencang, dia terus tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Dia tidak peduli dengan kendaraan lain yang mungkin saja bisa dia senggol karena dia melaju dengan kecepatan penuh dan zigzag di malam yang semakin larut. Kebetulan Irwan melintas. Irwan yang habis pulang menarik ojek kebetulan melintas di jalan yang sama yang juga dilalui oleh Satria. Pada malam yang larut itu, Irwan sedang bahagia-bahagianya karena seharian penuh mengojek, dia sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 1,7 juta rupiah. Niatnya untuk membelikan anak-anaknya baju lebaran, juga membawa mereka jalan-jalan ke mall sambil buka puasa bersama. Irwan saat itu melajukan motor tanpa membawa penumpang. Pada saat yang bersamaan, dari arah timur, Satria dengan kecepatan penuh dalam kondisi mata yang berkunang-kunang, tidak melihat di depannya ada orang lain. Posisinya saat itu Irwan sedang berada di depan mobil Satria. Dari spion Irwan melihat mobil Satria melaju sangat kencang. Dia sadar kalau mobil ini sedang menuju ke arahnya dan akan menabraknya. Mencari celah untuk menghindari mobil tersebut, padahal kondisi jalanan itu sangat sepi malam itu. Namun karena Satria mabuk, dia tidak bisa mengontrol mobilnya. Dia langsung menghantam motor Irwan dari belakang. Seketika tabrakan dahsyat terjadi. Suara benturan yang sangat keras benar-benar mengerikan, sampai menghentikan keheningan jalanan di malam itu. Tak berapa lama jeritan ngeri terdengar dari orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Motor yang dikendarai oleh Irwan terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh dengan sangat keras ke aspal. Irwan ikut terlempar dari motornya. Ketika tubuhnya mendarat ke aspal, sempat terguling hingga jarak beberapa meter. Satria yang menyadari kalau dia sudah menabrak seseorang bukannya berhenti, tetapi malah melajukan mobilnya lagi. Bahkan menambah kecepatan mobilnya, hingga membuat Irwan tersangkut di bawah mobilnya dan terseret jauh hingga ke Jalan Suryani. Irwan tersangkut di kolong mobil, dia terseret hingga membuat tubuhnya luka parah. Dalam kejadian itu semua orang berteriak, meminta Satria berhenti karena di bawah mobilnya dia menyeret tubuh seseorang. Namun Satria yang mabuk berat tidak menyadari dia sedang menyeret jasad seorang di bawah mobilnya, sehingga membuat jasad Irwan hancur dan kehabisan banyak darah, hingga akhirnya meninggal dunia di kolong mobil si Satria ini. Maaf Om Esmosi. Jalanan yang tadinya sepi langsung dikerumuni oleh warga sekitar. Warga berusaha mengejar mobil yang dikendarai Satria, sampai akhirnya berhasil menghentikan mobil itu. Saat dihentikan, bagian depan mobil rusak parah akibat benturan dari tabrakan yang mengerikan itu. Mereka berusaha menolong dan mengevakuasi korban yang ada di kolong mobil. Warga meminta Satria untuk turun. Di saat itulah mereka tahu kalau Satria yang mengemudikan mobil ini sedang mabuk. Saat dia membuka pintu mobil, dia tertunduk dengan tatapan mata kosong. Dia tampak tidak menyadari apa yang sudah dia perbuat.
Warga yang tidak kuat melihat kecelakaan tersebut menjerit-jerit ketakutan melihat jasad Irwan yang kondisinya benar-benar mengenaskan dan sudah tidak bernyawa. Polisi yang sudah berada di lokasi segera mengamankan Satria. Salah seorang yang bernama Nurdin ditugaskan kepolisian dan rumah sakit untuk mengabari langsung pihak keluarga. Nurdin langsung menuju ke kediaman keluarga Irwan untuk mengabarkan berita tersebut. Saat itu, di rumah, Ibu Munirah dan cucu-cucunya sedang makan sahur. Mereka kaget, tiba-tiba ada yang bertamu. Padahal mereka sedang menunggu Irwan pulang dari narik ojek, tapi yang datang kok malah orang lain. Lalu pada saat itu ketika Munirah membukakan pintu untuk Nurdin, Nurdin langsung berkata, "Assalamualaikum, Mak." "Waalaikumsalam." "Loh, dikirain si Irwan." "Saya, Mak. Maaf ganggu. Saya mau ngabari kalau Irwan tadi kecelakaan. Dia sudah nggak ada." Ngomong apaan, Din? Jangan main-main, Din. Yang bener, Din." Nurdin sadar kalau Bu Munirah sedang kaget dan syok. Dia berusaha untuk menenangkan dan berkata lagi, "Yang tabah ya, Mak. Saya jujur. Saya ngomong apa adanya. Sekarang Irwan ada di rumah sakit. Kalau Emak mau jenguk, sekalian saya anterin." Mendengar hal itu, Munirah langsung teriak histeris. Tubuhnya lemas, dia pingsan. Anak-anak dari Irwan yang melihat nenek mereka pingsan langsung berlari. "Memang kenapa, Mang? Kok nenek pingsan?" Lalu Nurdin berkata lagi, "Iya, Jang, Bapak di rumah sakit. Tadi kecelakaan, Bapak udah nggak ada." Di saat itu anak-anak Irwan menangis, menjerit sejadi-jadinya karena mengetahui ayah mereka sudah meninggal. Mereka tidak henti-hentinya menangis dan berteriak meratapi kepergian ayahnya. Berita tersebut yang sudah menyebar orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal Irwan, seketika orang-orang menjadi heboh dan sangat marah karena mendengar penyebab meninggalnya Irwan disebabkan kecelakaan ditabrak mobil yang disetir seorang yang sedang mabuk-mabukan. Saat diinterogasi, suasana ruangan dipenuhi dengan ketegangan karena banyak yang sudah menunggu di luar yang ingin menghabisi Satria. Satria tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan petugas. Tatapannya masih kosong dan terlihat kebingungan. Petugas tidak menyerah. Petugas dengan perlahan terus-menerus menjalankan proses interogasi. Hingga akhirnya, dengan suara yang gemetar, Satria mulai menjelaskan urutan kejadian peristiwa naas itu. Dia mengatakan kalau dia memang habis party-party di salah satu diskotik dan saat mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol. Polisi berusaha mengungkap kebenaran dikarenakan masyarakat menuntut ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Karena korban dalam tabrakan ini meninggal dunia, menyisakan keluarga yang harus dinafkahi. Lalu hingga pada akhirnya, pada kecelakaan tersebut, Satria dijerat dengan pasal berlapis. Salah satunya dia berkendara dalam keadaan mabuk. Hukuman yang akan dihadapi adalah penjara maksimal sampai 12 tahun. Irwan yang pulang dalam keadaan menjadi jenazah harusnya pulang dengan membawa sejumlah uang untuk membelikan anak-anaknya baju lebaran dan jalan-jalan ke mall. Ternyata harus pergi untuk selama-lamanya. Uang dari hasil narik ojek di hari itu sebanyak 1,7 juta rupiah yang sempat diamankan warga dan diberikan kepada koordinator ojol setempat. Diserahkan kepada keluarga. Namun bukan itu yang mereka harapkan. Di malam itu, anak-anak dari Irwan harus menerima kenyataan mereka sudah kehilangan sang ibu dan sekarang harus kehilangan sang ayah, sehingga mereka menjadi yatim piatu. Tulang punggung di dalam keluarga, meninggal dunia, gugur saat mencari nafkah. Keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa mengikhlaskan kepergian Irwan. Keluarga dari pelaku, yaitu keluarga Satria, berusaha untuk menemui keluarga Irwan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan anak mereka. Banyak netizen yang penasaran dan ingin mengetahui wajah dari pelaku. Dan ini dia orangnya. Dari jenggot dan kumis serta roman mukanya, kemungkinan dia ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di atas strata 1.
Walaupun begitu, sepertinya Satria tidak bisa menyesuaikan gelar pendidikannya saat di jalan raya. Dengan tidak ada etika, tidak ada empati, tidak bisa menghargai sesama pengguna jalan. Sepertinya dia berpikir hanya dia sendiri yang bisa bebas melaju di jalan dengan mobilnya, sehingga lupa dengan orang lain sesama pengguna jalan. Itu dia kisah mamang ojek online yang berniat ingin membahagiakan anak-anaknya, namun harus menemui ajal dikarenakan pria yang mabuk-mabukan dan menabrak tulang punggung utama keluarga lain, Irwan, hingga tewas. Sedih sekali. Semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.